Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku menyembah-Mu dengan hatiku. Haleluya. Engkau Tuhanku yang lahir di dalam hatiku. Aku meninggikan-Mu Yesus. Ku berikan sembah dan pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Kau berikan kasih-Mu, Kau berikan anakmu
Ku berterima kasih atas kasih yang kau beri, Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Tuhan. Terang-Mu yang menuntunku, terang-Mu yang biku untuk menjalani hidupku, Tuhan. Haleluya. Kau berikan anak-Mu menjadi manusia serupa dengan kami, Tuhan. Dan saat ini ku berikan sembah kami dan pujian hanya bagi-Mu, Tuhan. Karena Sang Penyelamat telah lahir, Anak Allah telah lahir di dalam dunia. Oh Yesus, kami rayakan Kau, kami rayakan kasih-Mu yang telah turun ke dunia. Yesus Tuhan. Mari bersama-sama saat ini kita mengangkat tangan kita tinggi. Kita merayakan kasih Tuhan. Kita merayakan sebab anak Allah telah lahir di dalam dunia ini. Dia yang akan menyelamatkan hidup kita semua. Mari bersama-sama kita memberikan penyembahan yang terbaik. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku.
yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Selamat pagi dan Merry Christmas. Hari ini tepat tanggal 25 Desember 2025. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan Chag Molad Sameach, yang berarti selamat Natal. Dan Natal ini merupakan anugerah terbesar bagi manusia, karena telah dilahirkannya Yesus Kristus, Juru Selamat dunia itu, bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Manusia sebetulnya sama sekali tidak mempunyai harapan apapun, karena sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah sendiri dengan kasih-Nya, Allah yang baik itu berkenan memberikan jalan keluar dari kondisi manusia yang tanpa harapan, dan yang pasti adalah kebinasaan kekal bagi mereka. Tetapi Allah berkenan menganugerahkan Yesus Kristus yang lahir menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semuanya. Nah, Yesus harus lahir ke dunia, menjelma menjadi manusia. Dan supaya dia betul-betul menjadi manusia, maka dia harus dilahirkan dari manusia juga. Akan tetapi bagaimana? Kita tidak bisa memahami sesuai yang supranatural dari Allah ini. Hal-hal yang betul-betul supranatural. Karena keterbatasan pemahaman kita. Kita hanya bisa menerima dengan penuh iman bahwa Yesus sudah lahir bagi kita. Kita tahu ceritanya mengenai kelahiran Yesus. Untuk itu mari saya ajak saudara membaca di dalam Matius pasal yang pertama. Kita akan baca mulai ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sampai di sini pembacaan kita.
Nah, saudara sekalian, inilah kisah mengenai kelahiran Yesus tersebut. Jadi, Yesus lahir dari rahim seorang anak dara yang bernama Maria, yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Artinya, ini adalah pasangan yang sudah siap untuk mempunyai keturunan sekalipun tinggal menunggu waktu pengesahan pernikahan. Sebab ketika mereka sudah menikah sah, maka menjadi legal lah kelahiran dari bayi tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan bayi ini lahir di luar nikah. Karena mereka sudah resmi. Dalam dunia perjanjian lama, kata pertunangan ini, apalagi ini menurut ketimuran, kata pertunangan Israel adalah oriental, timur sebetulnya, pada waktu itu. Jadi budaya timur. Jadi pertunangan ini sudah bisa dikatakan itu sudah suami istri, hanya tinggal tunggu waktu resepsi penyelenggaraannya saja. Loh, apakah boleh sebelum menjadi suami istri kemudian Yusuf menghamili Maria sebelum mereka menjadi suami istri? Tetap tidak bisa. Tetapi status mereka itu sudah jelas. Nah, dalam hal ini Roh Kudus berkarya dengan kuasanya sehingga membuat janin itu hidup di dalam rahim si Maria ini. Dan bayi ini nanti sudah punya ayah, namanya Yusuf. Allah sudah merencanakan semuanya dengan baik dan tidak bertentangan dengan legalitas dan sebagainya, khususnya dengan budaya timur, oriental. Akan tetapi tentunya masih ada hal-hal yang mengganjal dalam hal ini. Tidak lain adalah pribadi seseorang. Yusuf adalah pribadi, Maria adalah pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan. Allah boleh mempunyai rencana yang indah dan sebagainya, tetapi kalau masing-masing masih kukuh dengan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri, maka tidak akan bisa terlaksana. Nah, itulah sebabnya sepanjang tahun ini kita sudah belajar bagaimana supaya bisa dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus berkenan memenuhi kehidupan kita, mengendalikan kita sepenuhnya. Yaitu jangan lagi kita mengandalkan pikiran sendiri, perasaan sendiri, ataupun kemauan sendiri. Kali ini kita lihat Yusuf. Dia sebagai, bisa dikatakan, ya walaupun masih calon, tapi bisa dikatakan sudah suami Maria yang segera diresmikan. Tentunya Yusuf punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Dan kita sudah lihat tadi, di dalam ayat yang ke-20 tadi, Yusuf mulai berpikir, mempertimbangkan. Dia merasa, kok Maria begini? Ya tentunya Maria sudah memberitahu kepada Yusuf mengenai kehamilan yang dialaminya. Sebagai manusia, Yusuf tentunya
punya pikiran, perasaan, dan kemauan, kehendak. Mind, emotion, dan will. Karena dia adalah pribadi. Walaupun Maria mengatakan begitu, tetapi sebagai manusia tentu Yusuf tidak bisa 100% percaya begitu saja. Karena secara alamiah, secara manusiawi, tidak mungkin ada seorang bisa mengandung tanpa adanya campur tangan seorang pria. Nah, kalau Yusuf tidak pernah menyentuh dia, lalu siapa? Pasti ada yang lain yang dirahasiakan oleh si Maria ini. Mungkin pacar rahasia kah atau gimana. Dan sebagainya. Tetapi Yusuf ternyata adalah seorang yang cukup bijaksana di sini. Dia dikatakan, dia hendak menceraikan Maria dengan diam-diam. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-19. Seorang yang tulus hati. Dia tidak tega kalau Maria harus menanggung aib ini sampai harus dihukum, bahkan dirajam batu. Maka dia menceraikan diam-diam, paling tidak Maria tidak mengalami hukuman matilah atau yang berat begitu. Yusuf punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Dan kehendaknya, kemauannya adalah seperti itu yang akan diwujudkan. Tapi lihat, Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus terus berusaha memimpin rencana Allah ini. Dan mengutus malaikat kepada Yusuf untuk memberitahu bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Bukan karena kecemaran, bukan karena perzinahan dan sebagainya. Tapi ini adalah kudus, anak yang kudus, karena dia akan menyelamatkan dunia. Dia adalah juru selamat, namanya Yesus. Yeshua berarti juru selamat. Nah, dalam hal ini sebagai manusia yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak, tentunya Yusuf sangat bergumul dalam hal ini. Gimana ini? Apa betul Maria itu suci betul, kudus betul, tapi kok bisa mengandung? Dan seterusnya. Nah, saudara lihat di sini bagaimana pimpinan Roh Kudus itu. Jawabnya cuma satu. Taat kepada Roh Kudus. Mau dipimpin Roh Kudus. Yusuf dengan pikirannya sendiri dan sebagainya, karena dia adalah pribadi, dia bisa mempunyai berbagai macam opini, pandangan, komen, dan sebagainya. Tapi ternyata dia lebih menurut kepada Roh Kudus. Itulah sebabnya mari saat ini kita belajar dari Yusuf ini. Seringkali apa yang kita lihat, apa yang ada di depan mata kita, menurut pandangan kita, opini kita, pikiran kita, perasaan kita, pertimbangan kita, dan sebagainya, itu A misalnya. Tapi Roh Kudus ingin mengarahkan kita kepada B. Kalau kita betul-betul penuh Roh Kudus, mau dipimpin Roh Kudus, ya kita harus mengikuti apa yang Roh Kudus mau, yaitu B ini. Itulah fullness of the Spirit tersebut. Kalau kita tetap ngotot A,
ya berarti itu bukan dipimpin Roh Kudus namanya. Dalam hal ini, Yusuf juga bukan sok tahu dia. Seringkali banyak di antara kita sok tahu. Yusuf sudah diberitahu tadi, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan bahkan hal ini sudah dinubuatkan, dan ini adalah penggenapan dari firman Tuhan, bahwa anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf tidak sok tahu dalam hal ini mengatakan, macem-macem aja. Pokoknya nggak bisa. Namanya orang hamil itu juga pasti ada yang menghamili. Berarti dalam hal ini, karena aku tidak melakukannya, berarti ada ini cowok lain yang berlaku tidak senonoh kepada Maria sampai dia mengandung. Dan tentunya dalam hal ini, mana ada maling ngaku. Maria tentu tidak akan ngaku. Apalagi yang berbuat itu, si cowok ini pasti tidak akan ngaku. Pasti mereka akan menyembunyikan rahasia ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya tapi ini adalah Immanuel, ini adalah juru selamat, ini dari Roh Kudus. Yusuf mengatakan, ya silahkanlah itu dari Roh Kudus, itu silahkanlah itu Immanuel atau Yeshua atau siapa terserah, tapi yang jelas ini adalah perbuatan aib besar ini. Maria itu sudah tidak setia, dia berkhianat sampai mengandung. Lu mestinya kan aku ini bapaknya. Sebagai suami nanti yang akan memberikan keturunan kepada Maria. Membuat Maria bisa melahirkan keturunannya. Kan harusnya aku. Tapi mana begini ini? Nah, ini adalah sikap yang sok tahu. Tapi untungnya Yusuf tidak seperti itu. Dalam ayat yang ke-24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Haleluya. Yusuf betul-betul adalah seorang yang mau dipimpin Roh Kudus. Sekalipun bertentangan dengan apa yang ada di benak pikirannya, bertentangan dengan perasaannya, bertentangan dengan kehendaknya, tapi dia memilih taat kepada Roh Kudus. Mari saat ini kita belajar untuk selalu dipimpin Roh Kudus dengan tidak menggunakan pikiran, perasaan, kemauan sendiri. Tuhan beri pikiran, perasaan, kemauan untuk memahami message yang Tuhan berikan, untuk melaksanakan message-nya, bukan untuk mengarang message sendiri, mengarang jalan sendiri, untuk melaksanakan perintahnya. Itu yang Tuhan mau. Namun seringkali banyak di antara kita sok tahu, sok pinter, sok jago. Ini yang akan mendatangkan kesulitan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak akan mencapai apa yang disebut hari depan yang penuh harapan itu. Karena ulah kita sendiri. Tapi kalau kita mau menuruti pimpinan Roh Kudus, seperti Yusuf ini,
ada hari depan yang penuh harapan. Bahkan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dari zaman ke zaman. Saya dan saudara tentunya belum lahir pada masa itu. Tapi karena ketaatan Yusuf ini, saudara dan saya punya hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, Merry Christmas, Selamat Natal, Chag Molad Sameach. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini, berkat Natal ini akan melimpah dalam hidup kami. Kesehatan dari Yesus Kristus, keberhasilan dan kemenangan Tuhan. Dan kami boleh selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.